Salam pertanian ramah lingkungan. Sahabat, bersama kami lagi di Orang Awam Channel. Sahabat Orang Awam Channel, dimanapun Anda berada, bahwa halaman pekarangan rumah apabila kita manfaatkan dengan baik, sebenarnya akan memberikan nilai tambah penghasilan tersendiri. Minimal mengurangi kos atau biaya belanja sehari-hari. Jika sahabat selaku petani pasti sudah sering mengenal dan menerapkan sistem tumpang sari ketika sedang berkebun ataupun berbudidaya. Tapi bagi sahabat selaku orang awam, mungkin istilah sistem tumpang sari itu terdengar asing, bukan? Nah, lalu apa sih istilah berkebun dengan sistem tumpang sari itu? Dan apa aja keuntungan yang kita dapatkan? Yuk, mari kita sama-sama mengenal sistem tumpang sari di dalam dunia pertanian. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran atau polikultur berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Nah, tumpang sari yang umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan untuk dua jenis tanaman yang hampir mirip ataupun yang lainnya. Lalu, apa manfaatnya jika menerapkan sistem tumpang sari dalam lahan pertanian atau pekarangan rumah kita? Nah, diantaranya itu adalah hasil pertanian pada lahan tidak luas bisa beberapa kali dengan usia panen dan jenis tanaman yang berbeda pula. Terus, petani atau sahabat mendapatkan hasil jual yang saling menguntungkan jika ingin dijual dan menggantikannya dari tiap jenis tanaman berbeda. Dan risiko kerugian pun dapat ditekan karena terbagi pada setiap tanaman. Dan penggunaan pupuk pun jauh lebih murah dibanding dengan pupuk lainnya. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan pupuk kandang atau kompos. Itu sangat efektif dan efisien. Itulah manfaat kita ketika kita menerapkan sistem tumpang sari. Oh iya, kira-kira tanaman apa aja sih yang bisa kita terapkan pada sistem tumpang sari ini? Nah, untuk contoh kami di sini ya, memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang ada dengan membuat bedengan
bedengannya dari papan, di mana media tanamnya sudah tercampur tanah, ya. Terus juga ada pupuk kandang yang sudah terurai dengan baik tentunya. Dan dalam hal ini bisa pupuk kandang dari kohe sapi, ayam, kambing maupun lainnya. Jika ada sekam padi, ada arang sekam, silakan dicampur agar media tanamnya lebih gembur dan akan lebih baik lagi jika ditambahkan kompos dedaunan. Adapun tanaman yang kami tumpang sarikan adalah jahe dan jahe merah sebagai tanaman utama, dengan tanaman tomat dan sayuran sawi. Sayuran sawi dengan waktu yang relatif pendek, begitu juga dengan tanaman tomat. Jahe dan jahe merah hasilnya adalah rimpangnya, dalam hal ini berada dalam media tanah tersebut. Sedangkan sayuran sawi dari daunnya dan tomat dari buahnya. Jadi lengkap sudah pemanfaatan di halaman pekarangan kami ini. Untuk jahe, terutama jahe merah khususnya, itu memerlukan waktu sekitar 9 sampai 12 bulan baru bisa dipanen. Sembari menunggu hasil panen jahe dan jahe merah, sahabat sudah bisa menikmati hasil panen tanaman tersebut. Kami di sini sudah panen tomat dan sayuran. Semuanya organik, tanpa penggunaan pupuk kimia. Lihat, buah tomatnya bersih dan bisa langsung dimakan. Dan kenapa kami menjadikan jahe dan jahe merah itu sebagai tanaman utama? Karena sampai saat ini harga jahe di daerah kami masih cukup tinggi, yaitu sekitar 25 sampai 30 ribu rupiah untuk jahenya. Nah, apalagi jahe merah, harganya per kilo itu bisa mencapai 45 sampai 60 ribu rupiah. Sesuatu yang masih sangat menjanjikan untuk kita tanam, dengan rentang waktu yang masih dikategorikan cukup pendek, hanya 9 sampai 12 bulan. Lumayan bukan? Pada sistem tumpang sari, dalam 3 bedengan papan ini, kami menanamnya sekitar 40 rimpang awal. Dan saat panen sebelumnya, 1 rimpang awal itu bisa menghasilkan 1 kiloan jahe merah. Artinya, jika 40 rimpang saja, itu bisa diperkirakan berapa kilo yang bisa kita panen untuk 9 sampai 12 bulan ke depan. Sahabat Orang Awam Channel, perawatan jahe dan jahe merah ini cukup mudah. Sahabat hanya perlu 1 sampai 2 kali saja menambahkan pupuk kandang, ditambah tanah, dan tambah sekam padi. Karena prinsip pertumbuhan jahe, khususnya rimpangnya itu adalah naik ke atas. Tumbuhnya selalu ke atas. Jadi memang harus ditambah
media tanamnya. Dan untuk penyiraman pun pada bedengan ini, kami cukup menyiramnya 2-3 hari saja. Itu pun apabila dalam kondisi panas. Dan cukup 1 minggu sekali menyiramnya dengan pupuk organik cair atau VOC, yang mana terbuat dari air cucian beras dan rendaman kohe sapi atau kohe kambing. Jadi kalau sahabat punya air cucian beras, jangan langsung dibuang, tapi ditampung. Itu sangat banyak manfaatnya. VOC itu sendiri kami gunakan setelah didiamkan sekitar 1 mingguan. Sahabat pun bisa mengkombinasikan berbagai macam atau jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Semisal tanaman jagung. Nah, tanaman jagung bisa dengan kedelai, cabai dengan tomat, dan masih banyak lagi campur sari yang lain. Dengan cara tumpang sari, jika gagal panen satu jenis tanaman, kita itu dapat panen jenis tanaman yang lainnya. Dan penggunaan sistem ini boleh dikatakan sangat minim mengalami risiko gagal panen. Karena biasanya kondisi tanaman akan lebih minim atau tidak rentan untuk terserang hama dan penyakit. Dan kondisi media tanam tanah pun di sekitar area tumpang sari tersebut akan jauh lebih subur. Semoga informasi ini bisa membuat keinginan untuk memanfaatkan halaman pekarangan rumah dengan sistem tumpang sari. Tidak bosan-bosannya kami mengajak sahabat untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya. Karena dengan menanam, apalagi dengan sistem tumpang sari, kita banyak mendapatkan manfaatnya. Oh ya, agar channel ini berkembang, jangan lupa untuk subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan. Dan jangan lupa untuk berkomen ya. Tentunya bunyikan loncengnya. Hanya itu yang bisa kami berikan. Salam pertanian ramah lingkungan.